test merupakan screening awal, sedangkan pemeriksaan swab tenggorokan yang menentukan prosedur apa yang akan diterapkan kepada pasien yang telah menjalani rapid test. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang, Dr. Titi Yuniarti menjelaskan dari hasil tracking, pasien yang merupakan sang kakak awalnya adalah pasien yang telah dirawat 5 hari di Puskesmas Sukajaya Kota Sabang dengan gejala demam dan kemudian sempat dirujuk ke RSUD Kota Sabang. Sementara sang adik yang berusia 6 bulan juga memiliki gejala yang sama. Dari hasil rapid test, keduanya dinyatakan reaktif. Tim medis juga melakukan tes kepada 2 orang tua dan 2 saudara sang bayi lainnya di tempat tinggalnya di kawasan Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sebenarnya pasien ini awalnya ada salah satu pasien yang dirawat dari Puskesmas Sukajaya selama 5 hari dengan gejala demam. Kemudian dirujuk ke rumah sakit sambil membawa adiknya yang kecil. Jadi pada saat itu, karena adiknya pada saat itu demam juga dan batuk, periksa ke dokter dan dijumpai gejala. Gejalanya kan kalau batuk flu itu kan arahnya ke sana. Kemudian akhirnya dokter memeriksa rapid test untuk si yang anak yang berumur 6 bulan ini. Nah, kemudian dari hasil rapid test ini dijumpai hasilnya reaktif, bukan positif. Ingat itu, jadi bukan positif. Jadi rapid ini hanya screening awal. Jadi bukan untuk mendiagnosa apakah dia itu COVID atau bukan. Nah, kemarin begitu hasilnya didapatkan reaktif, karena tadinya si kakak juga mempunyai gejala yang sama sebelumnya, diperiksa juga dan akhirnya juga dijumpai hasil reaktif. Kemudian orang tuanya kita periksa hasilnya negatif dua-duanya. Pihak Dinas Kesehatan Kota Sabang juga turut merapid test 3 orang tenaga medis di RSUD Kota Sabang dengan hasil non-reaktif. Ia menambahkan kedua pasien masih dilakukan isolasi di RSUD Kota Sabang sambil menunggu hasil swab di Balitbangkes. Titi juga menambahkan apabila hasil swab positif, kemungkinan besar isolasi juga akan dilakukan di Kota Sabang karena Sabang telah memiliki ruangan isolasi sendiri. Menurutnya, hasil swab akan diperoleh 1 hingga 2 hari ke depan. Dari hasil tracking kedua pasien dan keluarga, tidak ada yang melintas ke kawasan zona merah ataupun berinteraksi dengan orang terpapar COVID-19. Dari Sabang, Mahfud Taher, TVRI Aceh melaporkan.